Tapi bohong. Negara maju dan berkembang. Arab Saudi. Siapa sih yang tidak kenal Arab Saudi? Negara yang banyak dikunjungi karena tempat ibadah umat muslim di seluruh dunia, yaitu Mekah. Nah, sekarang kita akan membahas teknologi. Bagaimana sih teknologi di Arab Saudi? Ya, kita tahu negara Arab Saudi itu memiliki yang namanya Mekah. Mekah itu adalah sebagian dari tempat ibadahnya umat muslim di dunia. Nah, tidak hanya dari luar negeri saja yang datang ke Mekah, ada juga dari dalam negeri. Contohnya yang dari luar negeri mengandalkan teknologi yang berupa transportasi pesawat terbang. Nah, jika kita ingin menaiki pesawat terbang, tentu kita pasti memikirkan keselamatan dan kenyamanan dari penumpangnya. Tidak hanya dari luar negeri saja yang datang ke Mekah, ada juga yang dari dalam negeri menggunakan transportasi seperti bus, kereta, dan lain sebagainya. Contoh lain dari teknologi Arab Saudi adalah kapal pesiar penyu. Kapal penyu ini sangatlah besar, melebihi stasiun lapangan sepak bola. Kapal pesiar ini disebut juga dengan kota terapung. Terdapat di dalamnya mall, apartemen, kolam, dan lain sebagainya. Dan beberapa alat canggih lainnya di Arab Saudi. Mereka juga memiliki mobil-mobil mewah yang harganya menggetarkan dunia. Ini ngelek jaringan Telkomsel macam tai. Kuliner dari Arab Saudi, yang pertama adalah nasi kabasa. Nasi kabasa memang berasal dari Yaman, tapi ini juga merupakan khas dari Arab Saudi karena alkulturasi budaya dari negara lain. Maka dari itu tak heran jika nasi kabasa menjadi khas dari Arab Saudi. Yang kedua adalah nasi mandi. Selain nasi kabasa, nasi mandi merupakan juga kuliner Arab Saudi yang dikelola oleh beras basmati yang dicampurkan oleh rempah-rempah yang sangat harum. Tetapi rempah-rempahnya tidak terlalu banyak sehingga tidak mencolok warnanya, hanya pucat dan aromanya yang khas. Yang ketiga adalah nasi bohoiri. Nasi bohoiri juga berasal dari Arab, yaitu dari kota Bohara. Nasi ini juga makanan khas Arab, tapi nasi ini berbeda dengan nasi yang lainnya karena nasi ini lebih menyengat aroma rempah-rempahnya dan kenikmatannya lebih enak karena dia ditaburi oleh wortel yang diparut dan kismis. Yang keempat adalah mutabak, makanan yang dilipat atau yang dilipatkan, yaitu seperti martabak. Makanan mutabak ini tidak asing lagi karena di Indonesia juga ada. Kalau di Indonesia namanya martabak, rasanya jangan diragukan, rasanya asin dan gurih. 5. Hanet. Hanet adalah sekilas mirip dengan nasi mandi, sedangkan hanet dikelola dengan kambing muda yang ditutupi oleh tanah dan dicampuri oleh rempah-rempah atau bawang bombay. Yang keenam adalah samosa. Samosa bukan hanya makanan khas dari Pakistan, samosa juga makanan khas dari Arab Saudi yang berbentuk segitiga yang isinya diisi oleh ayam, kambing, daging, sayur-sayuran, dan lain-lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man ismuki? Ismi Adi Zelda Safitri Segar. Man ismu? Ismi Emil Agustin Siregar. Min aina ji'ti? Aina Labuhan Lama. Min aina anti? Ilal madrasah. Negara Arab sering dikenal negara yang kaya. Dan apa penyebab negara Arab kaya? Yang pertama adalah sektor minyak bumi dan gas alam. Karena negara Arab adalah negara petrodolar, penghasil minyak bumi dan gas alam yang banyak digunakan oleh seluruh dunia. Kekayaan ini akan menghasilkan keuntungan yang banyak, tidak lebih dari negara.
Yang kedua adalah sektor perdagangan. Orang Arab tidak jauh beda dengan Cina karena orang Arab juga seperti orang Cina, yaitu berpergian ke pulau-pulau menjadi saudagar perdagangan, berbisnis. Biarpun mereka fokus mengejar pendidikan, tapi mereka diwajibkan untuk memfokuskan satu bisnis seperti bisnis makanan, pakaian, dan lain-lainnya. Selain sektor minyak bumi, sektor perdagangan juga mempengaruhi perekonomian negara Arab. Yang ketiga adalah peternakan dan pertanian. Walaupun di negara Arab keadaan cuacanya tandus dan gersang, mereka menyesuaikan dengan hewan ternaknya seperti unta, biri-biri, keledai, dan lain-lain. Dan di bidang pertaniannya juga disesuaikan oleh lingkungannya seperti tanaman kurma, gandum, kopi. Mereka juga mengoptimalkan hasil pertaniannya untuk memajukan kesejahteraan perekonomiannya. Yang keempat adalah sektor industri. Industri destinasi dan pengolahan air laut, minyak, dan lainnya terdapat juga di Arab. Juga bisa menunjang perekonomian di Arab dan sumber daya alamnya terkelola oleh negara mereka sendiri. Yang kelima adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata juga banyak menunjang terhadap perekonomian di Arab Saudi. Kenapa? Karena mereka membangun hotel dan membangun tempat-tempat wisata yang sangat membantu untuk menunjang kebutuhan perekonomian di Arab Saudi. Selain itu, banyak juga orang di seluruh dunia datang ke Arab Saudi untuk beribadah dan berwisata. Selain sumber daya alamnya yang mendukung, sumber industri dan pariwisatanya juga mendukung. Hal ini yang menyebabkan negara Arab mengapa kaya. Indonesia. Di manakah Indonesia? Di mana? Aku tidak melihatnya. Itu di sana. Ya, Indonesia adalah negara yang kita tempati sekarang. Ini dia peta dari Indonesia dan benderanya. Tidak hanya itu, Indonesia memiliki lambang dan semboyan. Nah, ini dia lambang dan semboyannya. Terus, apa yang menyebabkan Indonesia termasuk ke dalam negara berkembang? Bukannya teknologi yang dihasilkan oleh Indonesia sudah canggih? Yuk sama-sama kita simak videonya. Teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat pada era modern saat ini, tak terkecuali juga di Indonesia. Teknologi informasi mencakup kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu kegiatan usaha-usaha yang dilakukan oleh kehidupan kita sehari-hari. Internet merupakan salah satu hasil dari teknologi informasi yang mampu menjangkau seluruh dunia. Bahkan di Indonesia kini di desa sudah ada internet, yang mana internet itu digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik dari aspek ekonomi, aspek kesehatan, dan aspek pendidikan. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia ternyata dimulai dengan adanya radio dan televisi, di mana memang mulanya radio yang masuk terlebih dahulu, di mana radio telah lama mengudara di Indonesia sejak masa kolonial Belanda. Industri televisi dimulai sejak 4 Agustus 1962. Oh my god! Wow! Inilah kuliner yang ada di Indonesia. Yang pertama, rendang. Siapa yang tidak tahu makanan khas dari Sumatera Barat satu ini? Irisan daging rendang yang khas membuat masyarakat Indonesia sangat menyukainya. Yang kedua adalah sate. Sate adalah salah satu makanan khas yang ada di Indonesia. Sate menggunakan daging ayam, sapi maupun daging. Goreng adalah makanan khas Indonesia yang sangat diminati oleh masyarakat. Nasi goreng banyak dijumpai oleh masyarakat Indonesia dan pembuatannya yang sangat mudah. Yang keempat adalah bakso. Bakso adalah olahan daging sapi yang direbus dicampur dengan bumbu halus yang berbentuk adonan. Kelima adalah asik ikan mas. Ikan mas berbumbu kuning khas Batak ini sangat istimewa yang dipadukan oleh bumbu khas Batak seperti andaliman, lokio, bunga kecombrang. Bahasa yang ada di Indonesia. Yang pertama bahasa Batak, bahasa Jawa,
bahasa Sunda, bahasa Madura, dan bahasa Bali. Yang keenam adalah bahasa Aceh, bahasa Banjar, bahasa Bali, bahasa Makassar, dan bahasa Minangkabau. Indonesia masih dikatakan menjadi negara berkembang karena berbagai alasan. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia sebagai negara berkembang. Yang pertama yaitu jumlah populasi penduduk yang padat. Yang kedua, kurangnya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan kemiskinan. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur yang kurang memadai. Yang keempat, malas berpikir. Dan yang terakhir, mutu pendidikannya yang kurang. Dan ada beberapa penyebab lain sebagainya.